Di pinggir desa Kertajaya, ada sebuah halte tua yang telah berdiri selama puluhan tahun. Lokasinya terpencil, dikelilingi oleh hutan bambu yang lebat. Meski jarang digunakan, halte itu tak pernah benar-benar kosong. Warga desa percaya bahwa ada penghuni tak kasat mata yang menjaga tempat itu. Mereka menyebutnya penunggu halte. Mitos ini bermula dari cerita seorang pemuda bernama Arman yang pernah mengalami kejadian aneh di halte itu. Ia pulang larut malam dari kota, dan karena tidak ada ojek, ia terpaksa berjalan kaki. Saat melewati halte, ia merasa ada seseorang yang duduk di sana. Sosok itu mengenakan kain putih dengan rambut panjang tergerai, menunduk tanpa suara. Arman yang penasaran berhenti dan bertanya, "Mbak, sendirian malam-malam di sini, perlu bantuan?" Namun, bukannya menjawab, sosok itu menoleh perlahan. Wajahnya pucat dengan mata kosong menatap lurus ke arah Arman. Tanpa berkata-kata, sosok itu tiba-tiba menghilang, meninggalkan suara tawa cekikikan yang memecah kesunyian malam. Sejak saat itu, Arman tak pernah lagi berani melewati halte tersebut. Tahun berganti, desa Kertajaya semakin sepi. Banyak anak muda yang merantau ke kota, meninggalkan orang tua mereka. Salah satu di antaranya adalah Dina, seorang gadis berusia 25 tahun yang telah lama tinggal di Jakarta. Ketika ayahnya jatuh sakit, Dina terpaksa kembali ke desa untuk menjaganya. Hari pertama di desa, Dina mendengar berbagai cerita dari para tetua tentang halte tua itu. Meski awalnya ia tak percaya, rasa penasarannya tumbuh. Sebagai seorang jurnalis yang terbiasa menggali cerita, ia memutuskan untuk menyelidiki. Malam itu, Dina membawa kamera dan alat perekam suara. Ia berjalan menuju halte saat malam sudah larut. Angin malam berhembus dingin, membawa aroma anyir yang tak biasa. Ketika ia tiba di halte, suasana terasa sunyi, terlalu sunyi untuk ukuran malam di desa. Dina duduk di bangku kayu halte, mencoba merekam suasana. Tak ada suara selain desiran daun bambu yang tertiup angin. Namun, saat jarum jam mendekati pukul 12 malam, suara langkah pelan terdengar dari arah hutan. Dina mencoba tetap tenang. Meski jantungnya berdegup kencang, ia menoleh perlahan ke arah suara langkah itu. Seorang wanita berpakaian lusuh muncul dari balik gelapnya hutan, berjalan ke arah halte. Wajahnya tertutup oleh rambut panjang yang kusut. Dina mencoba menyapa, "Bu, ada yang bisa saya bantu?" Wanita itu tidak menjawab, hanya duduk di bangku sebelah Dina. Bau anyir semakin menyengat, membuat Dina hampir muntah. Ia menyalakan kameranya, mencoba merekam sosok tersebut. Namun, anehnya, layar kamera hanya menampilkan bangku kosong di sebelahnya. Tiba-tiba, wanita itu berbisik, suaranya serak dan dingin, "Kamu bisa melihatku?" Dina terdiam, seluruh tubuhnya terasa kaku. Ia mencoba berdiri, tapi wanita itu meraih tangannya dengan cengkeraman yang luar biasa kuat. Ketika Dina memberanikan diri menatap wajahnya, ia melihat sesuatu yang tak akan pernah dilupakannya. Mata hitam legam tanpa bola mata, mulut yang penuh dengan darah, dan senyum lebar yang menyeramkan. Wanita itu berbisik lagi, "Aku butuh bantuanmu. Aku ingin pulang." Keesokan harinya, Dina terbangun di kamar rumahnya. Ia tidak ingat bagaimana ia sampai di sana. Alat perekam dan kameranya rusak, namun ada satu rekaman yang masih tersimpan. Suara wanita itu berkata berulang-ulang, "Pulang, pulangkan aku." Dina mulai menyelidiki sejarah halte itu. Dari salah satu tetua desa, ia mengetahui bahwa puluhan tahun lalu, seorang gadis bernama Sri hilang saat menunggu bus di halte tersebut. Sri adalah anak seorang janda miskin yang hendak pergi ke kota mencari pekerjaan. Ia tidak pernah ditemukan, dan desas-desus menyebutkan ia dibunuh oleh seseorang di sekitar halte. Tetua desa memperingatkan Dina untuk tidak mengusik arwah Sri, karena ia sudah lama menjadi bagian dari penunggu halte itu. Namun, Dina merasa ada sesuatu yang belum terungkap. Ia kembali ke halte dengan tekad untuk membantu Sri menemukan jalan pulang, meskipun ia tahu itu berarti harus menghadapi bahaya yang jauh lebih besar. Malam itu, Dina membawa dupa, bunga, dan sesajen seperti yang disarankan tetua desa. Ia duduk di halte dan memanggil nama Sri. Angin mendadak berhenti, suasana menjadi hening. Tiba-tiba, sosok wanita itu muncul lagi, kali ini lebih jelas daripada sebelumnya. Sri menatap Dina dengan tatapan kosong. "Mereka menguburku di sini," katanya lirih, sambil menunjuk ke tanah di bawah halte. "Aku ingin pulang. Temukan jasadku." Dina menggali informasi lebih lanjut dari penduduk desa dan menemukan fakta mengejutkan.
Halte itu dibangun di atas makam tak bertuan. Dengan bantuan warga, Dina menggali tanah di bawah halte dan menemukan kerangka manusia yang telah lama terkubur. Namun, saat kerangka itu ditemukan, sesuatu yang mengerikan terjadi. Hawa dingin menyeruak, dan suara jeritan menggema di sekitar halte. Sri muncul, kali ini dengan tubuh utuh, menatap Dina dengan senyum penuh dendam. Terima kasih. Tapi ini belum selesai. Setelah jasad Sri dimakamkan dengan layak, Dina berharap semuanya berakhir. Namun, setiap malam, ia mulai bermimpi tentang halte itu. Dalam mimpinya, ia melihat sosok-sosok lain yang terjebak, memanggil-manggil namanya, meminta bantuan. Dina sadar, halte tua itu bukan hanya tempat tinggal arwah Sri, tapi juga menjadi pintu menuju dunia lain. Kini, ia harus memilih, melanjutkan hidupnya seperti biasa, atau menghadapi misteri yang lebih gelap di balik halte tua itu. Suatu malam, Sri muncul dalam mimpinya. Kali ini, ia tidak lagi terlihat menyeramkan, tapi masih menyiratkan kesedihan. Kamu telah membantuku, Dina, tapi bukan hanya aku yang terjebak, halte itu menyimpan dosa besar, dan selama dosa itu belum ditebus, arwah-arwah lain tak akan pernah tenang, katanya dengan suara serak namun penuh harap. Dina terbangun dengan rasa takut bercampur penasaran. Apa yang dimaksud Sri? Dengan tekad baru, Dina memutuskan untuk mencari tahu asal-usul halte tua itu. Ia mulai menggali arsip lama desa, bertanya kepada para tetua, dan bahkan menjelajahi dokumen pemerintah yang tersimpan di kantor kecamatan. Dari penelusuran itu, Dina menemukan sebuah fakta mengejutkan. Halte tersebut dulunya adalah tempat eksekusi mati yang digunakan pada masa penjajahan Belanda. Dalam perjalanan penyelidikannya, Dina bertemu dengan Pak Karta, seorang pria tua yang dulu bekerja sebagai penggali kubur. Ia mengaku pernah mendengar jeritan-jeritan dari arah halte pada malam-malam tertentu. Pak Karta ternyata tahu tentang salah satu korban eksekusi, seorang wanita muda bernama Rahayu, yang mirip dengan deskripsi Sri. Rahayu dulu bekerja sebagai penjaga gudang. Dia dipaksa mengaku membantu pejuang, tapi itu tidak pernah terbukti. Dia dihukum mati bersama belasan lainnya, kata Pak Karta dengan mata berkaca-kaca. Dina juga bertemu dengan Bayu, seorang anak muda desa yang sering membantu di balai desa. Bayu percaya bahwa arwah Sri mungkin memiliki hubungan dengan keluarganya. Setelah menggali silsilah keluarganya, Bayu menemukan bahwa Rahayu adalah saudara jauh nenek buyutnya. Hal ini membuat Bayu merasa bertanggung jawab untuk membantu arwah tersebut. Bersama-sama, Dina, Pak Karta, dan Bayu merencanakan sebuah ritual untuk menenangkan semua arwah di halte tua itu. Mereka meminta bantuan seorang dukun desa bernama Mbosari, yang terkenal mampu berkomunikasi dengan arwah. Pada malam purnama, Dina dan timnya berkumpul di halte tua. Mereka membawa dupa, bunga 7 rupa, dan berbagai sesajen. Mbosari memimpin ritual dengan membacakan doa-doa kuno yang ditujukan untuk membebaskan arwah-arwah yang terjebak. Namun, saat ritual berlangsung, hawa di sekitar halte berubah drastis. Angin kencang bertiup, dan suara jeritan mulai terdengar dari segala arah. Sosok-sosok kabur mulai bermunculan di sekitar mereka, berwajah penuh luka dan darah. Mbosari memperingatkan bahwa arwah-arwah itu tidak hanya marah, tapi juga takut untuk pergi. Tiba-tiba, sosok Sri muncul di tengah-tengah mereka. Kali ini, ia tampak lebih nyata dan lebih damai. Kamu harus menggali kebenaran, agar mereka bisa pergi, katanya pada Dina. Dina akhirnya menyadari bahwa ritual ini tidak akan cukup. Untuk membebaskan arwah-arwah itu, ia harus mengungkap sejarah kelam halte tua itu kepada dunia. Dina mulai menulis artikel tentang halte tua itu, mengungkapkan semua fakta yang ia temukan. Artikel itu menjadi viral setelah dipublikasikan di media online. Kisah tentang pembantaian masa lalu dan tragedi di balik halte tua memancing perhatian publik. Pemerintah daerah akhirnya memutuskan untuk merobohkan halte tersebut dan membangun sebuah monumen peringatan untuk menghormati para korban. Pada malam peresmian monumen, Dina kembali ke lokasi halte. Ia membawa bunga mawar putih sebagai penghormatan terakhir. Saat ia meletakkan bunga di monumen, ia merasakan angin sepoi-sepoi yang hangat menyapu wajahnya. Sosok Sri muncul untuk terakhir kalinya, tersenyum kepadanya. Terima kasih, Dina, kini aku dan yang lain bisa pulang, katanya sebelum menghilang ke dalam cahaya. Dina merasa lega untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu dihantui. Ia tahu bahwa tugasnya telah selesai, dan halte tua itu tidak lagi menjadi tempat yang menakutkan.
Beberapa bulan kemudian, Dina kembali ke kota, membawa pengalaman yang tak akan pernah ia lupakan. Namun, setiap kali ia melihat halte bus di tempat lain, ia selalu teringat akan halte tua di desa Kertajaya. Bukan sebagai tempat penuh teror, tetapi sebagai pengingat bahwa kebenaran harus selalu diungkap, tidak peduli seberapa gelapnya masa lalu.